Tottenham Hotspur adalah tim yang sering jadi pengganggu klub besar Liga Inggris. Merupakan salah satu klub yang nggak pernah degradasi semenjak era Premier League. Spurs ini sering banget diperkuat pemain hebat. Tapi ya sesuai dengan logonya, klub ini sering banget jadi ayam di masa-masa krusial. Contohnya kayak pas musim 2015-2016. Padahal Spurs punya kesempatan besar buat numbangin Leicester City di puncak klasemen Premier League. Dianya malah sedekah poin di pekan-pekan terakhir. Terus satu lagi pas final Liga Champions 2018-2019. Padahal perjalanan mereka sampai final udah keren banget. Malah kalah di final. Dan Harry Kane yang biasanya jadi tumpuan klub, kabarnya malah dikantongin sama bek-bek Liverpool di laga final tersebut. Alhasil lemari trofi Spurs masih berdebu nih guys. Nah, Harry Kane sendiri udah dikompor-komporin pindah dari Spurs biar dapat trofi. Dan faktanya, emang banyak nih guys mantan pemain Spurs yang justru berjaya setelah keluar dari Spurs. Mau tahu siapa aja? Simak selengkapnya setelah intro. Yang pertama ada Teddy Sheringham. Fans MU pasti udah kenal banget sama ini orang. Sheringham bermain untuk United pada 1997 hingga 2001. Sebelumnya, Sheringham bermain untuk Spurs dari 1992 hingga 1997. Sheringham sempat diprediksi akan mengakhiri karir tanpa gelar. Hingga akhirnya dia membuat keputusan mengejutkan dengan bergabung ke MU pada tahun 1997 saat usianya udah 31 tahun guys. Walaupun cuma 4 tahun berseragam MU, Sheringham berhasil dapat 3 trofi Premier League, 1 trofi Liga Champions, dan 1 trofi FA Cup. Sheringham juga merupakan bagian dari skuad treble winner MU tahun 1999. Pada 2001, Sheringham balik lagi ke Tottenham dan main hingga 2003. Selama total 7 musim di Tottenham, Sheringham mencetak total 109 gol dan 16 assist dari 256 laga. Yang kedua adalah Michael Carrick. Kebanyakan orang mungkin nggak inget kalau Carrick pernah main di Spurs. Mungkin ya, karena di Spurs Carrick nggak lama. Pemain kelahiran 1981 tersebut cuman menghabiskan 2 musim di White Hart Lane dari 2004 sampai 2006. Dan udah bisa ditebak ya guys, Carrick nggak dapat satupun trofi selama 2 musim di Spurs. Iyalah, orang Harry Kane aja 7 musim cuma dapat Audi Cup, apalagi Carrick yang cuma 2 musim di Spurs. Nah, untungnya musim panas 2006, Carrick pindah ke MU. Dan di musim pertamanya dia langsung dapat gelar Premier League. Nggak cuma satu guys, Carrick merasakan hat-trick Premier League bersama MU pada periode 2006 hingga 2009. Yang ketiga ada Dimitar Berbatov. Pemain yang gayanya kayak mafia ini bermain di Spurs pada periode 2006 hingga 2008. Berbatov dibeli Spurs dari Bayer Leverkusen pada Juli 2006 dengan biaya transfer sebesar 16 juta euro. Selama 2 musim di Spurs, dia cuma dapat 1 trofi Piala Liga pada 2008. Pada musim panas 2008, dia dapat hidayah nih guys dengan pindah ke MU. Dan bener aja guys, baru semusim di MU, doi langsung meraih gelar juara Premier League 2008-2009 dan juara Piala Liga 2009. Uniknya, pas juara Piala Liga 2009, lawan MU di final adalah Spurs, which is literally mantan klubnya Berbatov. Yang keempat ada Luka Modric. Pemain yang sekarang udah bisa disebut legenda Madrid ini direkrut Spurs dari Dinamo Zagreb pada musim panas 2008. Meskipun awalnya sempat main jelek dan diragukan kapasitasnya, Modric berhasil membuktikan kalau dia merupakan salah satu gelandang terbaik di Premier League. Modric adalah salah satu dari generasi pelopor yang membawa Tottenham pertama kalinya main di Liga Champions pada musim 2010-2011. Seperti biasa guys, main mantep tapi nggak ada gelar. Hal ini yang membuat Modric tergoda pinangan Real Madrid pada musim panas 2012. Dan terbukti guys, pada musim pertamanya di Madrid, Modric langsung dapat gelar Piala Super Spanyol dan pada musim keduanya, dia membantu Real Madrid juara Liga Champions ke-10 kalinya dan juara Copa del Rey. Yang kelima ada Gareth Bale. Pemain yang kecanduan main golf ini memperkuat Spurs dari 2007 hingga 2013. Direkrut dari Southampton, Bale awalnya bukan merupakan bagian dari tim utama. Dia mulai sering bermain pada musim 2009-2010, ketika Tottenham finish di zona Liga Champions untuk pertama kalinya. Sama kayak Modric, Bale menjadi bagian dari skuad generasi awal Tottenham yang main di Liga Champions pada musim 2010-2011. Nah, kasusnya Bale ini sama kayak Modric. Main impresif tapi nggak dapat apa-apa kecuali gelar individu.
Akhirnya pada 2013, Real Madrid memecahkan rekor transfer pasca membeli Bale dengan perkiraan biaya 100 juta euro. Pada musim pertamanya di Madrid, Bale langsung bisa meraih gelar juara Liga Champions dan Copa del Rey. Bale juga mencetak gol dalam kedua laga final tersebut. Namun akibat kecanduan menggunakan layanan BPJS dan kecanduan main golf, Bale akhirnya dipinjemin Madrid ke Tottenham pada musim 2020-2021. Dan seperti biasa ya guys, di Tottenham dia nggak dapat gelar. Yang keenam ada Kyle Walker. Pemain kelahiran 1990 ini bergabung sama Spurs dari Sheffield United pada tahun 2009. Selama periode 2009 hingga 2011, Walker sempat dipinjemin lagi ke Sheffield, terus kemudian dipinjemin ke Queen's Park Rangers, dan juga dipinjemin ke Aston Villa. Pada musim panas 2011, akhirnya dia balik ke Spurs dan dapat tempat di tim asuhan Harry Redknapp. Selama di Spurs, Walker pernah juara Piala Liga guys. Tapi juara 2 guys, bukan juara 1. Pada 2017, Kyle Walker dibeli Manchester City dengan mahar sekitar 45 juta pound sterling. Dan kejadian itu guys, pas musim pertama Walker di City, dia langsung dapat gelar Premier League dan Piala Liga. Yang ketujuh ada Christian Eriksen. Rekan satu negara Lord Braithwaite ini didatangkan Spurs pada awal musim 2013-2014 dari Ajax dengan biaya sebesar 11 juta pound sterling. Ketika Eriksen datang, pas banget Spurs lagi kacau-kacaunya karena sedang mengalami masa transisi pasca kehilangan Gareth Bale dan Luka Modric. Tottenham kembali menjadi pesaing kuat di zona Liga Champions ketika Mauricio Pochettino datang melatih pada awal musim 2014-2015. Di era Pochettino, Eriksen sukses menjadi aktor utama serangan Spurs dengan mencetak 90 assist dan 65 gol dari total 305 laga. Tapi seperti biasa guys, performa apik Eriksen nggak menghasilkan satupun trofi. Pencapaian terbaik Eriksen adalah runner-up Liga Champions pada musim 2018-2019 dan runner-up Premier League musim 2016-2017. Pertengahan musim 2019-2020, Eriksen pindah ke Inter. Awalnya dia sempat nggak nyetel di Inter dan diisukan bakal pindah lagi ke Spurs. Ditambah pula dengan Inter yang gagal juara Europa League musim 2019-2020. Tapi mulai musim 2020-2021, Eriksen udah sering main reguler dan menjadi pemain penting pas Inter juara Serie A musim 2020-2021. Kesimpulannya, 7 musim di Spurs nggak dapat apa-apa. 2 musim di Inter, Scudetto. Yang ke-8 ada Kieran Trippier. Abang-abang kelahiran Manchester ini direkrut Spurs dari Burnley pada musim panas 2015. 2 tahun pertamanya di Spurs, dia shift-shiftan sama Kyle Walker di posisi bek kanan. Pas Kyle Walker dapat hidayah untuk pindah ke Manchester City pada 2017, Trippier mulai jadi langganan starting line up. Total Trippier sudah tampil sebanyak 114 kali untuk Spurs dan mencetak total 24 assist dan 2 gol. Prestasi terbaik Trippier adalah menjadi runner-up Liga Champions pada musim 2018-2019 dan runner-up Premier League pada musim 2016-2017. Gak enak ya guys runner-up karena bau guys, dipantatin lulu sama tim yang juara. Akhirnya datanglah Atletico Madrid dengan maksud membawa Trippier ke jalan yang benar pada musim panas 2019. Dan bener aja nih guys, di musim keduanya bersama Atletico, Trippier langsung dapat juara La Liga dan berhasil mantatin Barcelona dan Real Madrid sekaligus. Yang ke-9 ada Juan Foyth. Foyth adalah pemain paling muda di antara pemain-pemain yang gue sebut sebelumnya. Doi lahir tahun 1998, which is literally umurnya masih sekitar 23 tahun guys. Foyth datang ke Spurs pada Agustus 2017 pas masih umur 19 tahunan. Pemain yang posisinya bek tengah ini dibeli dari Estudiantes seharga 8 juta pound sterling. Di Spurs, Foyth nggak banyak dapat jatah bermain. Akhirnya pada musim panas 2020, Foyth dipinjemin ke Villarreal setelah memperpanjang kontraknya dengan Spurs. Padahal dia nggak pindah nih guys, cuma dipinjemin. Tapi Foyth langsung dapat gelar juara Europa League di musim pertamanya di Villarreal. Sementara Spurs di kompetisi yang sama kalah sama Dinamo Zagreb yang pelatihnya baru aja masuk penjara guys. Keren banget nggak tuh guys, dilatih Mourinho, punya Harry Kane, Gareth Bale dan Son Heung-min, tapi kalah sama tim yang pelatihnya masuk penjara guys. Nah itulah guys, daftar pemain yang berjaya setelah meninggalkan Tottenham Hotspur. Adakah fans Spurs yang nonton? Mudah-mudahan kalian diberkahi kesabaran ya guys, dan mudah-mudahan Spurs bisa mendapat kejayaan di musim-musim yang akan datang. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.